Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, para alim ulama, para DKM, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah pada pagi hari ini melainkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu ya melaksanakan sholat sebelum subuh 2 rakaat, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisanya. Kalau perlu merangkak untuk datang ke masjid, Masya Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu, Bapak Ibu. Mendapatkan dunia yang lebih baik daripada seisinya. Nah, kalau seandainya sholat dikasih 1 juta aja, ngantri ini sholat. Nah, tapi itulah rahasianya. Ya, ini mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, yang sedang dan nanti kita akan lakukan, kita senantiasa selalu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah segala doa dan amal ibadah kita. Ini Idul Fitri tinggal 3 hari lagi. Betul apa betul, Bu? Pak? Insya Allah. Lewat sini Idul Fitri lewat ya. Berapa hari biasanya di sini kalau Idul Fitri atau Lebaran? Ya, 3 hari, seminggu. Kalau Lebarannya 7 hari, berarti harus punya itu Pak baju baru anak kita. Ya, 7 set. Nanti mampir kemana, mampir kemana, mampir kemana. Ya, ini alhamdulillah ini sudah malam ya ke-27. Tadi kita sudah iktikaf. Luar biasa ya. Di 10 hari terakhir itu Rasulullah memberikan perhatian yang sangat khusus. Ya, sampai-sampai Rasulullah tidak meninggalkan itikaf di 10 hari terakhir sampai wafatnya. Makanya dikasih motivasi sama Rasulullah, kalau seandainya ya kamu itikaf di 10 hari terakhir itu seperti itikaf bersamaku. Oleh sebab itu Rasulullah mengecalkan ikat pinggangnya ya, wa ahya ahlahu, kemudian dia menghidupkan malanya, wa aiqadha ahluhu, kemudian membangunkan keluarganya. Ini luar biasa. Tapi kalau seandainya kita ini itikaf yang udah pada, mohon maaf usianya mungkin aja nggak kuat malam-malam, Bapak istiqomah aja. Sholat ketika maghrib berjamaah, isya berjamaah, taraweh berjamaah. Ini di dalam 40 hadis tentang Ramadan, arba'una Ramadaniyah itu dikatakan, innar rajula idza shola ma'al imami hatta yansarifa husibalahu qiyamul lailah. Kalau seandainya kita nggak kuat begadang karena mungkin usia kita, pas malam maghrib itu kita kemudian sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat tarawih. Seseorang yang apabila dia sholat tarawih, ya, ma'al imami hatta yansarifa, sampai dia selesai ikut imam, husibalahu qiyamul lail, maka dia akan dicatat seperti sholat semalaman suntuk. Bapak pernah Pak sholat semalaman suntuk? Kalau sholat semalaman suntuk itu kira-kira bisa masuk angin kita nih. Apalagi AC-nya dingin banget di sini, Masya Allah. Untung saya pakai jas, kalau nggak jadi dingin juga ini.
Bangsa umuran kita pengen juga Pak, cuman karena mungkin kondisi, maka kita istiqomahkan aja di situ. Insya Allah kita dapat yang namanya khairun min alfis syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya 11 bulan sudah Allah kasih segala aktivitas dunia kita. Segala makanan yang kita makan, combrok, ya cilok, ya hamburger, semua kita makan. Tapi ada 1 bulan Allah pengen kesehatan kita. Pertama, Allah pengen supaya kita sehat secara jasmani, jasad kita. Sumu, tasihu, sehat. Puasalah maka kamu akan sehat. Maka dengan puasa itu akan memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Kemudian juga akan membersihkan ya saluran-saluran pencernaan kita. Ada detox di situ, ada racun yang keluar. Makanya jangan heran kalau orang yang suka puasa itu biasanya awet muda. Betul kan? Bu, nggak kelihatan ya ibu-ibu ya. Ya orang puasa itu kenapa? Karena dia ingin mengganti sel-sel yang rusak. Makanya kita 11 bulan kita udah makan ibarat mesin Pak. Kalau kita nggak puasa ini bisa turun mesin ini. Kenapa? Dipakai terus dia untuk segala macam mengolah ya masuk makanan ke tubuh kita. Capek juga itu pencernaan kita. Maka ada 1 bulan Allah pengen istirahatkan, pengen disehatkan. Ya, kecuali yang memang memiliki ujur syar'i. Kemudian juga Allah pengen sehat kita secara apa? Secara ruhiyah. Ya. Kebanyakan kita sibuk dengan apa? Dengan fisik kita. Kita sibuk dengan hal-hal yang terlihat, yang tampak, tetapi kita lupa dengan ruhiyah kita. Ada 1 bulan yang Allah siapkan ini untuk kita supaya apa? Supaya kita taqarrub ilallah, supaya kita lebih dekat kepada Allah. Kita singkirin dulu tuh urusan dunia kita. Kita ke masjid bersimpuh. Kemudian kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Maka siapa yang berdoa Allah pasti akan kabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka katakan aku dekat. Makanya di antara puncak daripada keberkahan dan doa itu ya ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makna daripada Al-Qadar itu bukan hanya sebagai kemuliaan karena turunnya Al-Qur'an ya, tetapi ada makna lain. Di antaranya makna lain apa itu? Penetapan. Nah, penempatan takdir kita selama setahun. Kalau ada amal kita yang Allah lapurkan itu, setiap subuh dan asar itu, malaikat akan melaporkan segala amal kita. Kemudian ada yang namanya pekanan, hari Senin dan Jumat. Ada yang tahunan di bulan Sya'ban. Kita pengen apa? Kita pengen ketika kita dilaporkan, kita berdoa pada hari ini, maka insya Allah ajal, rizki kita mudah-mudahan berkah dan kita dipanjangkan umurnya. Mungkin secara usia Pak, Bu, kita pendek, secara biologis kita mungkin pendek. Tetapi bisa jadi usia spiritual kita, amal kita lebih panjang. Makanya pada saat itu sahabat juga agak galau. Ada di dalam kitab namanya Imam Malik Al-Muwatta dikatakan, Uriya a'marunas qoblahu, aku tuh telah diperlihatkan tuh usia-usia terdahulu. Siapa Pak usia yang paling panjang Nabi kira-kira? Tahu nggak? Yang paling panjang usianya. Nabi dan umatnya sehingga mereka bisa beramal begitu banyak. Siapa Nabi yang paling panjang usianya? Nabi Nuh, 950 tahun. Walaupun sudah berdakwah itu, ya Pak, cuma 80 orang doang yang ikut katanya. Tapi dia diberikan umur yang panjang supaya banyak beramal. Nah, usianya Nabi Muhammad makin mengecil. Kira-kira siapa Nabi yang pendek umurnya? Siapa? Nabi Isa, 33 tahun ya. Ada lagi Pak? Siapa? Berapa tahun Pak? Nabi Yahya. Hah? Beda setahun tuh sama Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu 33, Nabi Yahya itu 32. Siapa namanya Pak? Enggak, Bapak siapa namanya? Pak? Ini saya nulis buku ya, sudah tentang Ramadan sudah 2 buku. Jadi mungkin nanti Bapak silakan karena tadi sudah menjawab. Ini Pak, betul saya
nulis buku juga. Ini mudah-mudahan manfaat tentang keajaiban Ramadan. Ya, moga manfaat ya Pak. Pak Sutrisno. Ya, jawabannya benar. Jadi masa ya ilokan kata orang Betawi. Kita dikasih 1 bulan kita lewat begitu aja. Umat-umat terdahulu nggak pernah dikasih kayak begitu Pak. Cuma umatnya Nabi Muhammad SAW dikasih 1 bulan. Makanya Allah memberikan apa? Memberikan malam khairum min alfi syahr. Kalau seandainya ya kita sholat, kita sedekah, kita itikaf itu bernilai 83 4 bulan. 1000 bulan itu. Itu yang saya bilang usia spiritual kita, amal kita itu lebih panjang walaupun usia biologis kita pendek. Ya. Usianya umat Nabi Muhammad baina sitin wa sab'in. Usia antaranya 60 dengan 70 tahun. Makanya kita berharap supaya tahun depan kita berdoa. Banyakin doa dari sekarang. Ya insya Allah banyak malaikat yang hadir, yang turun ke muka bumi. Saking banyaknya, sempit ini dunia. Karena dia mencari malaikat. Dia ingin mengepakkan, mendoakan. Mana hamba-hambaku yang berdoa. Maka insya Allah Allah akan kabulkan segala doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi menjalankan Ramadan itu tidak banyak. Ayat 2 di dalam tanggal 2 Hijriah itu ayat tentang puasa itu kemudian turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Yang sebelumnya ada juga puasa-puasa terdahulu. Seperti puasa 3 hari atau puasanya ya ketika orang Yahudi berpuasa ketika umatnya Nabi Musa ditolong sama Allah. Kemudian Allah berikan 1 bulan kita untuk berpuasa yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu, yaitu bulan Ramadan. Nah, ketika di 2 Hijriah dalam keadaan berpuasa, Nabi berperang perang Badar dalam keadaan berpuasa. Ya, Bapak bisa bayangin bagaimana kondisinya? Tentu ini berbeda dengan kita. Kalau sana kita ya nggak boleh ngelihat AC dikit di middle masjid, nggak boleh lihat tiang dikit, senderan tidur. Bapak bisa bayangin gimana ketika Nabi berperang. Disitulah pertama kali Nabi memperoleh kemenangan dalam perang Badar dalam keadaan berpuasa. Maka di situ juga Allah Subhanahu wa taala menolong. Wa antum adillah, sedangkan mereka dalam keadaan lemah. Ya. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang bersyukur. Maka Nabi ya menang perang Badar dibantu juga oleh para malaikat. Itu terjadi di mana? Di bulan Ramadan. Makanya makna daripada Al-Qadar itu sempit, banyak malaikat yang turun ke muka bumi. Ketika perang Badar, Nabi pada hari itu menang dalam perang Badar dan juga dia memperoleh kemenangan ketika berpuasa selama sebulan. Jadi ada 2 kemenangan. Pertama perang Badar, kedua yaitu ya memperoleh kemenangan selama sebulan berpuasa. Dulu nggak ada tuh Pak, sebelum daripada Idul Fitri nggak ada. Dulu orang jahiliyah itu adalah memperingati ya hari-hari besarnya itu dari Persia kuno, yaitu Nairus dan juga Marjan. Itu poya-poya itu kalau seandainya 2 hari itu. Tapi ketika Islam datang, maka diganti dengan 2 hari raya, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Diganti itu Pak. Ya, maka di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syarif Asy'ari, ya, kitabnya Fi Risalah Qaid itu, dia mengatakan dulu banyak orang jahiliyah pada merayakan itu, berpoya-poya 2 hari raya itu. Kemudian ketika Islam masuk, maka diganti menjadi hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau seandainya Nabi sudah melaksanakan 9 kali Ramadan, 9 kali puasa,
Karena pada tanggal 10 Hijriah Nabi terakhir dan tanggal 11-nya Nabi wafat ya. Kemudian 9 kali Nabi melakukan Idul Fitri. Sekarang kita yang lebih daripada 9 tahun. Kira-kira apa yang kita dapat dalam melewati hari-hari Ramadan? Ini renungan yang sangat mendalam ketika kita di 10 hari ketika Ramadan akan meninggalkan kita. Ini renungan yang sangat mendalam, ya Allah, apakah usia kita sampai lagi kepada bulan Ramadan? Apakah segala amal ibadah kita di bulan Ramadan? Apakah Ramadan cuma rutinitas dan juga seremonial belaka yang tidak memberikan asar dan manfaat buat kita? Ini renungan yang sangat dalam, Pak. Makanya disuruh evaluasi ketika kita di dalam masjid itu, kita lepaskan dulu aktivitas dunia, kita masuk ke dalam masjid, kita itu kemudian berinteraksi kepada Allah lebih dekat sebagaimana malaikat juga berinteraksi, bertasbih dan sebagainya kepada Allah. Kita buang dulu aktivitas dunia kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Ya, coba hisaplah diri kita. Hitung-hitunglah diri kita. Allah sudah memberikan jatah hidup kita sudah berapa kali? Kalau seandainya sudah 60 kali, berarti sudah berapa kali kita melakukan Ramadan? Apakah ada perubahan? Apakah gitu-gitu aja? Makanya kadang-kadang saya sedih, Pak. Ini anak-anak kita ini kadang-kadang statistik daripada tawuran itu sekarang meningkat. Dan itu remaja. Kalau tahun lalu banyak tuh, ya begal, kemudian nyerang-nyerang, ya orang lagi makan diserang segala macam. Nah sekarang perang sarung di awal Ramadan itu sudah ada tawuran. Nah sekarang lagi ada geng-geng motor nih anak muda kita yang perlu kita awasi anak-anak kita, Pak. Karena mungkin waktunya Ramadan itu luang sehingga ada potensi ketika niatnya sih baik, mungkin pengen sahur on the road, mungkin pengen ya taraweh sama-sama. Tapi ntar ada oknum ketemu ini mungkin lagi pengen bangun sahur, akhirnya antar kampung bisa tawuran ya. Naudzubillah min dalik. Ramadan dirusak. Rogibaan furrojulin. Alangkah sayangnya, alangkah sialnya gitu. Rogibaan furrojulin itu adalah sial, Pak. Sialnya diibaratkan seperti kita naik onta, jatuh hidung kita berdarah, kemudian kena debu. Dakhala alaihi Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, kemudian lihat qabla an yufarolahu, tapi belum diampunin sama Allah. Sayang sekali. Nah ini buat anak muda kita, buat anak-anak kita harus perhatikan ini supaya apa? Supaya ya jangan merusak bulan Ramadan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa makna Idul Fitri? Nah, kita masuk, Pak. Jangan sampai nanti setiap Idul Fitri itu kita tidak ada perubahan daripada kualitas iman amal dan ibadah kita. Jangan sampai nanti tiap tahun 11 sudah 1 bulan udah cakep-cakep ini. Salatnya cakep, berjamaah Allah jaga, sedekahnya cakep banget, kemudian itikafnya baca Quran. Nah, ini kan Allah sudah latih kita secara ruhiyah, dari aspek sosialnya juga dan sebagainya. Terus kalau seandainya udah 1 bulan Allah latih kita, orang 1 bulan Allah gembleng kita, masa 11 bulan ini sebagai bukti, pembuktian kita, inilah ujian sesungguhnya. Kalau kita mau puasa bareng-bareng di bulan Ramadan enak, coba gimana dengan puasa sunnahnya sendirian? Berat apa kan? Ini bareng-bareng, ya. Malam juga, wah, bulan Ramadan tuh malam tuh berasa apa, Pak? Rame aja itu malam, ya. Lah coba kalau 2 bulan Ramadan udah sepi, ya. Ini Allah ada 1 bulan, pembuktiannya kapan? Nah, inilah ya makna Idul Fitri itu. Kita balik lagi, makna Idul Fitri itu Aid. Ini banyak mananya, ada ar-ruju, ya, ar-ruju, kemudian juga ada al-muawadah. Itu artinya apa? Kembali atau berulang, sesuatu yang kembali dan berulang. Ada juga makna yang lain, Aid, maknanya adalah hari raya. Ya, hari raya. Fitr itu adalah hari raya untuk makan. Karena ketika Idul Fitri, kita udah nggak boleh lagi tuh yang namanya apa? Puasa, haram kita. Maka kita ada 1 hari itu, kita untuk bisa apa? Hari raya, makan-makan bersama keluarga. Mungkin ketupat setahun sekali. Ya kita masak, mungkin gitu ya. Masakan istri kita.
makan ketupat. Itu adalah Idul Fitr. Artinya apa? Hari raya untuk makan. Ya, Pak, kalau misalkan ada yang bilang Idul hari kembali gitu, hari kembali kesucian. Nah, ini ada makna yang bergeser. Ternyata adalah makna Idul Fitr itu fitri ya, fa, to dan ro itu adalah maknanya adalah makan. Seperti fatur, asal kata serumpun dengan katanya itu makan pagi, atau juga iftar itu berbuka. Beda dengan fitrah. Maka zakat fitr itu zakat makanan. Supaya apa? Supaya kita berikan makanan pada hari itu mereka bisa makan. Nggak ada yang kelaparan ketika menjelang hari raya. Nah, ada makna yang lain yang dibilang katanya kita kembali kepada sucian karena mungkin Allah itu ya sudah mengampuni dosa kita. Man soma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar, ya imanan wahtisaban, ghufirul ma taqaddamat min dzambih. Ketika kita sudah melakukan itu, Allah ampunkan segala dosa kita, maka kita bersih dari dosa. Maka kembali kepada fitrahnya. Makanya ya fitrah itu berbeda maknanya. Kalau fitrah itu maknanya bisa penciptaan, maknanya itu bisa agama. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Tuh, fitrah. Bukan fitrah. Ya, bukan fitri bukan, tapi fitrah. Itu maknanya karena kita sudah melakukan begitu banyak ya amal-amal di bulan Ramadan, ya maka ketika nanti kita walitukmilul iddata walitakabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ketika Allah sudah genapkan itu, ya Allah sudah genapkan bilangannya menjadi sebulan gitu ya. Kemudian juga kita agungkan Allah atas petunjuk agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Makanya makna untuk kembali kepada sucian adalah ketika kita sudah melakukan segala amal ibadah, kita bermohon. Supaya apa? Man somahu wa qomahu. Ketika kita melakukan puasa, kita melakukan ya menghidupkan sholatnya, imanan wahtisaban, kharaja min dzunubihi. Kemudian Allah keluarkan kita itu, Allah bersihkan kita dari dosa-dosa. Kal yaumi ladatu ummu. Itu seperti hari di mana ia dilahirkan ya dari rahim ibunya, bersih tanpa dosa. Makanya kembali kepada kesucian ya, karena memang kita berharap ya dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna Idul Fitri itu adalah hari makan. Gitu. Kalau misalkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sedangkan minal aidin wal faidin juga beda juga artinya. Menjadi orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang, yang beruntung gitu ya. Ini kan yang sering diucapkan ya. Ada juga yang seusannya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan Anda. Ya, kita berharap seperti itu. Jadi orang yang makna Idul Fitri itu apa? Selain tadi yang Allah kita sudah tidak puasa lagi pada hari itu, ya kita makan, ya. Kemudian juga kita berharap Idul Fitri itu ada di dalam kitab ya Syekh Abu Hamid itu yang An-Nihaya An-Najah Was-Surur itu katanya ketika di dalam ketika hari Idul Fitri mereka berkumpul itu ya mereka berkumpul untuk melakukan sholat kemudian nanti malaikat itu bilang ya Allah mereka sudah selesai melakukan pekerjaan mereka apakah mereka akan diberi upah maka upahnya adalah jaminan Allah akan ampuni segala dosanya tuh. Makanya ketika Idul Fitri beda sama Lebaran. Kalau orang Lebaran mungkin siapa juga bisa ikutkan banyak tuh 10 hari terakhir terang-terangan pada minum di jalan, betul nggak? Pada makan di jalan, kayaknya udah kayak bukan bulan Ramadan lagi. Di jalan pada makan gitu. Ya. Nah, ini tapi kalau Lebaran ikut. Kalau Lebaran apakah yang begini? Ya katanya kita memperoleh kemenangan. Ya. Nah, ini kan jadi orang yang memperoleh kemenangan adalah orang yang ketika dia melakukan sebuah puasa, itu puasanya tidak hanya menahan lapar dan haus. Ya. Kamin so'imin laisa lasu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Cuman apa?
cuman dapat haus dan lapar. Nah, orang yang menang yang menjaga puasanya, kualitas puasanya dari apa? Dari ya qauluzur wal amala bihi, dari perbuatan-perbuatan, ya perkataan-perkataan yang buruk, ya dan juga segala amal-amal buruk lainnya. Fi an yada tomahu wa syarabuhu, ya. Kalau misalkan kita berpuasa, kita tidak lagi menjaga situ semua indera kita, maka falaisallahu hajatun, Allah nggak butuh kita nahan haus dan lapar. Makanya orang yang menjaga puasanya sampai nanti Idul Fitri, maka dialah orang yang menang. Dia tidak mencederai puasanya. Kemudian apa lagi? Orang yang Allah berikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan ya dosa-dosanya diampuni. Kita sudah capek-capek Pak, sebulan kita puasa, sholat malam. Kira-kira lelah nggak Pak? Pak, kita puasa, bahkan juga setengah malam kita ngantuk-ngantuk begitu ya, baca Quran. Ya, lelahnya kita ini ada sebagian adalah bentuk daripada semakin nikmat kita beribadah. Berarti proses internalisasi nilai-nilai Ramadan yang dibangun sudah masuk ke dalam diri kita. Ya, mungkin kita sudah memperbaiki diri, tapi juga ada juga yang ramai banget itu di mau diskon aja ramai Pak. Allah udah nggak ngasih diskon lagi, udah kasih gratis ini. Pahala besar-besaran, dilipat gandakan, ya keberkahan, rahmat. Lo coba itu kalau dikasih diskon aja ramai, apalagi gratis coba. Udah sibuk gitu ya. Udah gitu ada arus mudik yang lumayan padat merayap. Kira-kira jamaah yang pertama pada hilang kemana? Cuman ya walaupun begitu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jangan sampai sia-sia walaupun kita sibuk untuk mudik, tapi jangan sampai hati kita lalai dan hati kita ini lupa dengan Allah dan juga waktu kita sia-sia. Itu diperingatin, walaupun memang nggak bisa ke masjid, minimal kita bisa zikir. Ya, kita bisa memberikan sesuatu apa yang kita kasih. Itu Rasulullah itu pernah Pak, ketika disuruh bilang kepada fakir miskin, apa yang kamu punya? Ini afdolu sodakoti sodakotun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu di bulan Ramadan. Kalau misalkan kamu memberikan ya sedekahnya, insya Allah itu sedekahnya itu berlipat ganda. Kemudian yang lainnya mengatakan, ya Rasul, kita emang mau ngasih apa? Kita aja susah, katanya. Kita mau ngasih apa? Susah kita juga, dia bilang gitu. Tapi Rasul bilang, ya walaupun cuman satu butir korma atau seteguk air, ya masa sih? Ya, kamu berikan itu, maka pahalanya sangat luar biasa. Wa in taku hasanatu yudha'ifha wa yu'ti mil ladunhu ajrun azima. Sekecil apapun kebaikan ya yang telah kita berikan, atau sekecil atom atau zarah sedikit pun yang kita berikan, maka Allah akan lipat gandakan dan juga Allah akan memberikan pahala yang besar di sisinya. Ya. Makanya Rasulullah sudah mencontohkan itu bagaimana menjadi orang yang dermawan. Dermawan itu seperti hembusan angin. Ya, inilah yang Rasulullah lakukan. Jadi menang itu yang pertama ketika dia bisa menjaga puasanya, ya dari hal-hal yang tadi yang mencederainya. Yang kedua dia bisa juga tadi memperoleh ampunan dari Allah dan dia bisa menjaga nilai-nilai Ramadan. Untuk mengarungi apa? 11 bulan yang depan. Nilai-nilai Ramadan apa? Dari sisi rohiyah. Ya, kita sudah merasa diawasi, merasa takut, ada nilai kejujuran, ada nilai keikhlasan. Maka itu dijaga, Pak. Itu dijaga. Jangan sampai nanti ketika itu kita dapat, kemudian kita rusak. Ini yang Allah firmankan di dalam surat ya An-Nahl itu ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan pemintal kain yang sudah kainnya itu sudah jadi kemudian kamu uraikan kembali. Jangan sampai kita sudah dapat ampunan, kita sudah dapat pahala. Dia bilang cukup kali ya, ini pahalanya udah banyak buat 11 bulan. Coba itu.
Wah, masih udah diampunin kita mah, udah berbuat dosa lagi, nggak begitu. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan itu semua, kita jaga. Jangan sampai kita hancurkan kembali apa yang sudah kita dapat. Kita jaga nilai-nilai Ramadan kita. Itulah yang dibilang oleh para ulama itu suksesnya ketika kita di dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu tidak biasa-biasa saja membekas dalam diri, tapi dia bisa arunginya selama 11 bulan kedua. Kemudian apalagi yang memperoleh kemenangan? Yaitu ketika dia mampu mengendalikan diri. Ketika Rasulullah itu perang di perang Badar, Rasulullah terakhir itu telah bilang, apa? Kita baru saja pulang dari jihad, dari perang kecil katanya. Kalau kok bisa Rasul? Iya, ada perang yang lebih besar. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Maka kata Rasul, bukan orang yang badannya gede, ya, yang bisa gulat. Tetapi ada juga orang yang bisa apa? Bisa melawan hawa nafsu. Itu yang Rasul katakan. Maka bagi orang-orang yang menang di Idul Fitri itu ketika 11 bulan ke depan, dia bisa menjaga. Menjaga apa? Mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Pak, lanjut nggak ini? Saking khusyuknya. Terus apa lagi nih makna Idul Fitri lainnya? Ketika kita memperoleh kemenangan. Apa gitu? La'allakum tattaqun. Pak Ustadz ini gimana? Banyak sekali Pak versinya yang diucapkan. Di dalam Al-Quran juga ada. Ya, bagaimana orang yang takwa itu, alladzina, orang-orang yang apa? Yungfikuna fis sarai wad dharai, yang menginfakkan, mudah ringan untuk berbagi, menginfakkan hartanya, zakat sedekahnya, ya. Wal kadzibinal ghaidh, orang yang menahan amarah. Kita bisa saja marah ya. Tapi ketika kita misalkan di puasa kita ajarkan Pak, kalau seandainya ada orang yang apa, yang berkata kotor, yang berkata jelek, yang buruk, katakan falyakul inni shaimin, katakan saya sedang berpuasa. Ketika di luar 11 Ramadan katakan juga astagfirullah, banyak-banyak bersabda ada Pak. Seandainya itu bisa kita lakukan, kita marah, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa, kita tahan. Wa'afina anin nas, juga orang-orang yang mampu memaafkan orang lain. Ya, berat Pak. Mungkin minta maaf gampang, tapi maafkan online itu berat. Makanya ketika Idul Fitri itu, Rasulullah tuh nggak pernah kayak misalkan habis Lebaran maaf-maafan begitu, nggak pernah. Kenapa? Karena maafan itu adalah bisa dilakukan kapan saja. Tapi ketika tradisi di Indonesia ini, tradisi maaf silaturahmi ini tradisi yang sangat baik. Ketika tidak orang menjabat satu dengan yang lainnya, maka berguguranlah dosanya. Maka saling meminta, kalau misalkan di bulan Ramadan, hablum minallah, secara vertikal kita sudah lakukan. Kita sudah mohon ampun, berdoa kepada Allah. Maka hablum minannasnya, ada momen yang disebut namanya halal bi halal. Itu tradisi orang Indonesia. Kenapa? Kita penuhi hak adami. Mungkin kita pernah salah, namanya manusia. Mungkin kita pernah khilaf. Maka ada momen itu di mana kita minta maaf. Itulah la'allakum taku. Ya versinya banyak, tapi kita mampu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah, itulah makna daripada Idul Fitri yang dapat saya sampaikan. Ini ada tanya jawab nggak? Atau gimana Ustaz? Oh, ada, ya. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kesimpulannya, ya, Idul Fitri itu tidak hanya sebagai makan-makan, kemudian juga tidak sekedar baju baru, maka dikatakan para ulama mengatakan laisal id liman libasil jadid. Ya, id itu bukan orang yang pakai baju baru saja, walaupun memang dianjurkan baju terbaik, tetapi liman ya lebih sal jadid, tetapi adalah orang yang ada orangnya yang bertakwa. Ya, innamal id ya ta'atuhu tazid, yang takwanya semakin bertambah. Kullai yaumin ya la ya'sa, tidak fihi, di dalamnya tidak bermaksiat, ya fahuwa id, itulah ada id. Oke, demikian kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan para jamaah. Udah sering kena tausiah ya rohani ya Pak. Jadi alhamdulillah tiap hari kita taraweh banyak banget tausiah. Insya Allah mudah-mudahan ilmu dan kualitas amal kita semakin meningkat ya. Kalau ibarat Betawi udah kelolodan, udah kebanyakan ya. Tinggal nanti bagaimana Ustadz aplikasinya pembuktiannya dari ilmu yang sudah kita dapat kecil, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita arungi. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya. Ya, Ditutup saja. Doa. Tutup. baik. Bapak Ibu, mari kita sejenak untuk menundukkan kepala kita. Ya, hati kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan baik di mana doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan. Segala hajat kita akan dikabulkan. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan umur kita diberkahi, dan Allah sampaikan lagi kita di bulan Ramadan yang akan datang. Allah terima segala amal ibadah kita. Allah permudah segala urusan kita. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warahmah. Dan di sisa-sisa umur kita mudah-mudahan Allah berikan manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Amin amin ya fu'ana ya karim. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجز الفاتحة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتحليلنا وقراءاتنا وتخصؤنا وتضرعنا وتؤبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la